warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Cahyani dari Prodi Akuntansi dengan NIM 210610129. Di sini saya akan mempresentasikan hasil studi kasus saya yang berjudul UMKM Cake di masa pandemi datang. Minggu lalu saya kembali melakukan studi kasus untuk langsung terjun ke lapangan. Saya ingin melihat bagaimana kondisi pelaku UMKM di masa pandemi sekarang ini. Apakah mereka masih berjalan atau tidak? Tetapi yang saya lihat, dan saya mengambil salah satu studi kasus saya yang untuk jadikan saya observasi, yaitu di bidang makanan, di mana dalam UMKM tersebut dirintis salah satu ibu rumah tangga yang memiliki hobi membuat cake. Beliau memiliki modal awal sebesar 1 juta rupiah untuk mendirikan sebuah UMKM kecil yang diberi nama Cemilan ala Rizka. Nama tersebut diambil dari salah satu nama beliau, yaitu Ibu Rizka Widodo. Dalam usahanya, beliau memiliki menu cake-nya seperti ulang tahun, bolu gulung, donat, pizza, dan lain-lainnya. Dalam melakukan bisnisnya, Bu Rizka memakai teknik pre-order ataupun dari free order. Beliau masih mengandalkan tenaganya sendiri. Belum ada yang membantu dalam melakukan pekerjaan beliau atau dalam usaha beliau ini. Alat dan bahan cake yang digunakan Bu Rizka. Untuk alatnya sendiri, Bu Rizka yang digunakan seperti kompor, mixer, oven, timbangan, spatula, dan juga kertas kue. Untuk bahannya, Bu Rizka tentu memilih bahan-bahan yang berpremium dan berkualitas tinggi, seperti telur, gula, mentega, minyak goreng, coklat, dan juga topping untuk varian cake lainnya. Contoh cake di atas merupakan contoh produk yang dibuat Bu Rizka, yaitu donat menara dan juga banana cake. Dalam melakukan penjualan, Bu Rizka bisa mendapat keuntungan sekitar 3.500.000 sampai dengan 5 juta dalam waktu sebulan. Itu masih hasil kotor, belum termasuk hasil bersih. Untuk hasil bersihnya sendiri, beliau mengatakan bahwa memiliki hasil 1.700.000 sampai dengan 2.400.000 dalam sebulan. Pembagian hasil usahanya sekitar 25% digunakan untuk keperluan membeli peralatan, perlengkapan, dan juga bahan-bahan yang digunakan untuk membuat cake. Dan untuk 48% Bu Rizka menggunakan sebagai uang privat, atau dia bisa menggunakan untuk sebuah kebutuhan sehari-hari. Melakukan penjualannya, Bu Rizka melakukan secara online dengan menggunakan media seperti WhatsApp, Instagram, dan juga Facebook. Untuk melakukan penjualan secara pemasaran, Bu Rizka mengalami kendala seperti keterbatasan lingkungan untuk melakukan penjualan. Tidak semua orang mengetahui penjualan Bu Rizka, apalagi orang-orang yang tidak bisa menggunakan gadget. Tentu saja beliau tidak mengetahui bila Bu Rizka berjualan bervarian cake. Masalah yang dihadapi UMKM di masa pandemi dan yang sering terjadi. Nah, adanya PPKM akibat COVID-19 ini menyebabkan penurunan pendapatan. Dalam usahanya Bu Rizka ini, beliau mengatakan juga mendapat penurunan pendapatan yang semulanya 1.700.000 sampai dengan 2.400.000 laba bersih. Dalam adanya PPKM ini atau COVID-19 ini, beliau hanya berpendapatan sekitar 700 sampai 1 juta. Keterbatasan tenaga dan waktu saat melakukan produksi itu merupakan salah satu masalah yang terjadi dalam usaha Bu Rizka, yaitu beliau mengatakan bahwa tenaga dan waktunya itu masih sangat terbatas karena beliau masih sendiri dalam melakukan usahanya, belum adanya pegawai ataupun tenaga kerja lainnya yang membantu. Banyaknya pesaing dalam penjualan dengan varian cake yang sama. Nah, di sini tentu saja banyak juga usaha atau UMKM yang mendirikan cake dengan varian yang sama. Di situ Bu Rizka harus lagi meningkatkan kualitas dan juga harga yang standar agar para konsumen yang ada di dalam Bu Rizka tidak lari kepada pesaing yang lain. Mengikuti seminar bisnis baik online maupun offline. Nah,
Dalam seminar bisnis ini sangat perlu bagi para pengusaha seperti UMKM ini. Yang pertama, beliau bisa mendapatkan ilmu dan juga teman-teman yang sesama melakukan UMKM. Beliau di sini bisa sharing-sharing tentang bisnisnya. Dalam ini beliau juga bisa mengembangkan bisnisnya beliau murah tetapi kualitas yang tinggi. Nah, di sini Bu Rizka harus bisa meyakinkan bahwa dagangannya beliau itu menggunakan bahan-bahan yang kualitas tinggi dan juga rasa yang enak. Jadi, pembeli bisa yakin bahwa harga akan menyesuaikan dengan rasa. Yang keempat, itu dengan cara beliau mempromosikan usahanya itu lewat offline. Nah, dalam usahanya beliau juga bisa melakukan lewat offline. Seperti beliau bisa membuka toko di depan rumah ataupun usahanya di depan rumah dengan berbagai macam jenis kue. Klarifikasi teori ada dua, yaitu teori makro dan juga mikro. Nah, di sini kita akan menyampaikan terlebih dahulu yaitu teori mikro. Klarifikasi teori mikro yang pertama itu pasar pesaing sempurna. Saya menerapkan pasar pesaing sempurna sebagai teori usaha Bu Rizka karena karena terdapat karakteristik pasar pesaing sempurna yang dilihat dalam usaha Bu Rizka, seperti setiap penjual dan pembeli sebagai pengambil harga. Setiap penjual bebas keluar masuk, sumber produk bebas kemanapun, dan untuk pembeli dan penjual pengetahuan sempurna terhadap pasar. Sedangkan untuk perilaku produsen, saya menerapkan untuk usaha Bu Rizka menggunakan input variabel. Karena berdasarkan pengertian input variabel bahwa input yang jumlahnya berubah-ubah mengikuti banyaknya output yang diproduksi, semakin banyak input yang digunakan, di mana output yang dihasilkan itu berdasarkan produksi yang ada. Jika usaha tersebut menambahkan kuantitas produksi makanan, input juga harus bertambah input tersebut, termasuk bahan-bahan cake yang ada digunakan untuk diolah menjadi sebuah jenis cake yang ada di dalam usahanya Bu Rizka kelola. Untuk teori perilaku konsumen dari usahanya Bu Rizka, saya menggunakan teori pendekatan kardinal untuk melaksanakan usahanya karena di mana konsumen yang memesan cake ingin tahu rasanya untuk memanjakan lidah dan untuk mengisi perut, sehingga kepuasan konsumen berhubungan langsung, yang artinya tambahnya kuantitas yang diperoleh konsumen akan menurun dengan terjadinya penambahan komunitas dan komoditas tersebut yang terjadi dalam usahanya Bu Rizka. Untuk teori masalah makro yaitu yang pertama pengangguran dan inflasi. Nah, inflasi dan pengangguran itu berhubungan. Yang pertama, di Desa Tunggoro merupakan salah satu padatnya penduduk, tetapi juga banyak yang masih pengangguran karena tidak adanya lowongan kerja yang memadai untuk masyarakat Desa Tunggoro. Dengan adanya pengangguran tersebut juga menghambat penghasilan Bu Rizka karena mereka tidak bisa membeli dagangannya Bu Rizka. Nah, untuk inflasi di sini, inflasi itu sedang mengalami tingginya harga bahan pokok di Indonesia seperti minyak goreng yang melejit sampai harganya bisa 30% kenaikannya, dan juga telur yang bisa mencapai 30% juga. Untuk kenaikan harga tersebut, dalam usaha Bu Rizka juga mengalami masalah seperti penurunan pendapatan dan juga konsumen. Karena usahanya Bu Rizka ini bukan termasuk kebutuhan pokok primer, maka konsumen lebih memilih untuk membeli kebutuhan pokok primer dibandingkan untuk membeli dagangannya Bu Rizka. Dalam usahanya tersebut, Bu Rizka mengalami penurunan pendapatan karena peminat konsumen yang sepi dan juga konsumen lebih mengutamakan membeli bahan pokok untuk kebutuhan yang mereka butuhkan.
Dua ini masalah klarifikasi teori tentang ketimbangan pendapatan. Nah, walaupun di desa ini banyak yang melakukan usaha, tetapi juga mereka berpendapatan yang berbeda-beda, seperti yang dimiliki Bu Rizka yang 1 bulannya saat sebelum COVID beliau memiliki pendapatan sekitar 1.700.000 sampai dengan 2.400.000. Berbeda lagi dengan salah satu penjual cake yang berpenghasilan sekitar 2 juta sampai dengan 3 juta. Nah, di sini mereka malah terjadinya ketimpangan pendapatan. Untuk masalah kemiskinan di Indonesia masih tinggi, yang terutama miskin mereka sudah memiliki penghasilan atau mereka sudah bekerja tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Nah, di sini kita harus memberikan solusi dalam usaha makro. Cara memasakkan masalah makro yang terjadi dengan solusi, yang pertama, meningkatkan SDM di Indonesia. Nah, karena di Indonesia SDM ini masih sangat rendah, kita harus meningkatkan atau pemerintah harus memberikan motivasi kepada pemuda-pemuda agar mau melanjutkan sekolahnya. Karena bagaimanapun jika negara memiliki SDM yang tinggi, maka akan terjadinya pengurangan kemiskinan dan juga pengangguran yang terjadi masalah saat ini yang ada di Indonesia. Nah, untuk kedua, memberikan pelatih kepada pelaku UMKM, bukan hanya kepada pelaku UMKM saja, tetapi juga kepada para masyarakat yang memiliki jiwa ingin berwirausaha tetapi mereka belum dapat pelatihan atau belum mendapatkan teori-teori. Yang ketiga, menentukan harga pokok maksimum bahan pokok. Nah, dalam ini pemerintah harus bisa menentukan harga maksimum bahan pokok. Seperti yang saya lihat dalam usahanya Bu Rizka itu sangat mempengaruhi jika adanya kenaikan bahan pokok. Nah, di sini jika tidak ditentukan pemerintah harga maksimumnya, maka akan terjadinya kerugian bagi para UMKM terutama di bidang makanan seperti Bu Rizka ini. Terima kasih. Demikianlah, membangun UMKM di negeri ini kita perlu bertukar pikiran dengan salah satu pelaku UMKM untuk menemukan jalan keluar permasalahan yang dihadapi usaha dengan memberikan solusi, ide, dan juga inovasi yang baru. Karena UMKM merupakan salah satu penunjang ekonomi bagi negara Indonesia. Untuk referensi, pada saat saya mengerjakan UMKM atau mengerjakan tugas, saya memakai referensi dari Bank. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan atas hasil studi kasus saya yang berjudul UMKM Cake di masa pandemi datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.